Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Bagaimana? Masih semangat ya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anakku, siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, sebelum belajar marilah kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kedua, insya Allah kita akan membahas 1, teks bacaan tentang kesehatan, 2, hak dan kewajiban sebagai anak Indonesia, 3, memilih makanan dan jajanan sehat. Anak-anakku, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran yang kedua, 1, teks bacaan tentang kesehatan. Ayo membaca. Siti demam. Anak-anakku, perhatikan, dengarkan, dan cermati teks bacaan berikut ini. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat kembali. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Anak-anakku, amati kembali teks bacaan di atas, yaitu dengan tema Siti demam. Temukan kewajiban dan hak pada teks tersebut. Sampaikan hasil temuanmu di depan kelas. Ayo berdiskusi. Dapatkah kamu menemukan kewajiban dan hak lainnya? Diskusikan dengan teman-temanmu. Tuliskan hasil diskusimu pada selembar kertas. Pajanglah hasil diskusimu pada papan pajang kelas. Anak-anakku, karena kalian belajar di rumah, maka kita akan bahas jawabannya langsung saja di pelajaran kali ini ya. Kewajiban. 1, Siti wajib menjaga kesehatan. Haknya, Siti berhak mendapat fasilitas tempat berobat. 2, kewajiban. Siti wajib mematuhi nasihat kedua orang tuanya. Haknya 2, Siti dikompres dan diselimuti saat sakit. Kewajiban.
Siti harus banyak minum air putih hangat, memilih jajanan yang sehat, dan rajin mencuci tangan. Haknya, Siti dirawat dokter dan perawat yang bertugas. 4. Siti harus berterima kasih kepada dokter dan ibu yang membawanya ke puskesmas. Haknya, Siti diberi obat dan vitamin. 5. Mereka senang berobat di puskesmas. Ayo menulis. Anak-anakku, amati kembali teks Siti demam. Tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Tuliskan juga cara mengatasi masalah tersebut. Berikut adalah pembahasannya. Masalah dan cara mengatasinya. Masalah yang pertama, Siti demam dan badannya panas. Maka cara mengatasinya adalah 1. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. 2. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Selanjutnya, masalah yang kedua. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Cara mengatasinya yaitu 1. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. 2. Dokter memberi Siti obat dan vitamin. 3. Siti harus menjaga kesehatan. Itulah anak-anakku contoh cara membuat masalah dan cara mengatasinya. Kalian tinggal mengambil masalah dari teks bacaan yang ada dan menyalin cara mengatasinya sesuai dengan teks yang ada. Materi selanjutnya. 2. Hak dan kewajiban sebagai anak Indonesia. Hidup sehat menjadi harapan semua orang. Oleh karena itu, kesehatan menjadi hal penting bagi pemerintah untuk diwujudkan. Kesehatan semua warga negara akan mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Pemerintah pun membangun beberapa fasilitas kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Contohnya, puskesmas, poliklinik, dan rumah sakit. Selain fasilitas kesehatan yang berupa gedung dengan sarana dan prasarananya yang lengkap, pemerintah juga memberikan jaminan sosial kesehatan. Semua itu menjadi hak warga negara Indonesia untuk mendapat kesehatan. Karena hak warga negara sudah diberikan, maka kita pun harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Anak-anakku, coba kalian diskusi bersama orang tua kalian. Kerjakan halaman 158 tentang hak dan kewajiban anak Indonesia. Materi selanjutnya. 3. Memilih makanan dan jajanan sehat. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja contoh jajanan sehat? Mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Apa manfaatnya untuk kesehatanmu? Anak-anakku, hidup sehat adalah salah satu hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara. Setiap warga negara harus menjaga kesehatannya. Seorang siswa juga berkewajiban menjaga kesehatannya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memilih jajanan yang sehat, yang baik, dan yang bergizi.
Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Jajanan sehat adalah jajanan yang memiliki komposisi gizi yang baik, berimbang. Selain itu, jajanan sehat juga harus bersih, tidak mengandung bahan pengawet, pewarna buatan, dan bahan tambahan lainnya. Apa saja contoh jajanan sehat? Jenis jajanan anak bermacam-macam. Contohnya adalah kue cubit, pizza mini, martabak mini, dan yang lainnya. Silakan kalian cari contoh jajanan sehat yang lainnya ya. Anak-anakku, selanjutnya, mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Semua jajanan di sekolah terlihat enak, bukan? Namun tidak semua jajanan yang terlihat enak itu baik untuk tubuh kita. Kita harus pintar memilih jajanan agar badan selalu sehat. Kalau salah makan bisa-bisa terkena penyakit. Beberapa manfaat memilih jajanan sehat antara lain sebagai berikut. Pertama, mengetahui mana makanan sehat yang harus dipilih dan mana makanan yang harus dihindari. Kedua, memiliki kebiasaan makan yang baik dan sehat. Ketiga, terhindar dari penyakit akibat jajanan tidak sehat. Jajanan sehat adalah jajanan yang aman, bermutu, dan bergizi, serta memastikan bahwa tidak ada unsur pangan yang tidak aman dan berbahaya. Dengan membeli jajanan sehat, maka tubuh kita akan sehat. Insya Allah. Jajanan yang tidak sehat adalah jajanan yang banyak mengandung MSG. Apa itu MSG, anak-anak? MSG adalah monosodium glutamate, yaitu semacam penyedap rasa yang biasanya ditambahkan pada makanan. Contoh makanan yang tidak sehat adalah mie instan, gorengan, permen, dan yang lainnya ya. Anak-anakku, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.